Alhamdulillah luar biasa di episode 130 sekian. Luar biasa, bangga sekali saya Raka Maulana mewakili dari podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi Manten. Bangga dan sangat bahagia sekali. Kenapa? Kedatangan tamu yang sangat istimewa. Wah, kenapa? Ini adalah owner dari WO ternama nomor 1 nang Surabaya, ya. WO yang jos. So, posisi nggak kenal WO yang satu ini. Sekali lagi, buka kacamata dulu, guys. Wah, sebuah kebanggaan Raka, ya. Beliau adalah owner dari Celtic Indonesia. Tepuk tangan dulu, guys. Kacamata lepas, bro. Oke. Jadi kita akan sapa bos ya. Kita pakai kacamata dulu. Karena ini orang istimewa bagi Raka dan sangat inspirasi ya, Mbak Feni. Selamat apa nih, pagi, siang, sore? Pagi, siang, sore semua umum, Mbak. Semua ya. ya. Yang nonton karena mulai dari pagi, subuh sampai ke subuh lagi, Mbak. Oh bener, kalau saya biasanya tuh selalu selamat pagi buat diri saya sendiri. Keren, setuju. Jadi Alasannya? supaya kayak pagi terus padahal udah jam 2 Itu dini sangat hari itu pagi inspiratif juga. dong, Mbak. Sondingan atau ucapan selamat pagi itu sangat inspiratif. Kenapa? Kata guru dulu sih, guru saya ya. Biar seger dan semangat terus. Wah. Mantap. Bener ya? Betul ya, Mbak? Betul, Ya? betul. Oke, alhamdulillah, Mbak. Makasih banyak, Mbak, sudah hadir di podcast Raka. Dengan senang bahagia hati. sekali. Saya juga senang banget gitu karena menurut saya podcast yang bisa memberi inspirasi bagi banyak yang nonton dan dengerin itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mantap sekali. Dan perlu saya sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya mumpung ada WO inspiratif ya, ternama yang ada di Surabaya. Ngupas Manten ini, Mbak Feni, ngobrol serba-serbi Manten. Ini merupakan pusat atau wadah atau gudang, Mbak, informasi perlengkapan pernikahan. Jadi mulai dari das Manten, wedding organize-nya, catering, venue, intertest, biduan, artis baru aja ada Wiwi Sagita, semua ada, Mbak. Wah, keren banget. Kemarin juga ada Malik, kenal nggak Mbak Malik Entertain? Malik Entertain Malik itu siapa ya? Malik, siapa ya? Gak kenal loh Malik. Kenal tetangga lah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, Mbak ya, terutama buat calon manten yang butuh informasi wedding, semua ada di sini. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, buat calon manten kalau butuh referensi, ya, ini juga semuanya ada di Ngupas Manten. Dan yang terakhir, buat pengusaha wedding. Kalau usaha weddingnya Anda ingin maju, ingin sukses seperti Celtic, nah, podcast Ngupas Manten tempatnya ngono. Tepuk tangan dong, Mbak. Luar biasa. Oke, biasa kacamata, guys. Ada burem ya. Celtic, Mbak. Celtic Indonesia ya. Itu sebenarnya, Mbak, awal mula bikin nama itu inspirasi dari Mbak Feni sendiri kah? Atau mungkin guru, Mbak Yo? Atau ada apa namanya? Serem amat ya ada guru ya. Apa namanya? Bukan wejangan sih. Kamu harus pakai ini, itu apa namanya, Mbak Yo? Oh, enggak juga sih. Jadi pada waktu itu tuh di akhir 2005 Oke. saya mendapatkan sebuah kerjaan pertama untuk Celtic yang waktu itu belum punya nama. 2025. 2005. Oh, 2005. Oke. Jadi udah kayak 18 tahun yang lalu ya. Siap. 19 tahun 19 hampir tahun. 19 tahun yang lalu. Nah, itu kita dapat kerjaannya bukan di Surabaya tapi di Solo. Oke. Celtic pertama kali kita adalah Chinese International Wedding memang. Oke, jadi awal itu spesifik di Chinese. Ya Yes. gitu. Zaman segitu belum ada traditional wedding organizer. 2015 Itu belum ada. 2005, ya? Mas. 2005 ya. 2005. Ya, sepakat. Iya. Apalagi Surabaya tuh ya. Iya, Yang gitu. Ada. Oke. Lalu kemudian kita memang menggarap itu dulu, langsung dapet job. Dan belum punya nama. Jadi si pemangku hajat nanya, "Oke, Fen, saya suka dengan ide kamu," gitu. Karena saya waktu itu ngasih ide yang sangat spektakuler. Saya melihat ceiling venue-nya tuh ada 11 meter, jadi saya bikin kue tartnya tingginya 7 meter. Wah, keren. Gimana cara motongnya gitu. Kita kerjasama dengan seorang magician yang membuat seolah-olah pengantinnya itu terbang dan memotong kuenya. Wih, keren. Oke. Menurut saya penting artinya nih untuk menginspirasi Betul, untuk betul. teman-teman Kita akan wedding kupas tuh, organizer. Mbak. Jadi kita akan Harus kupas di kreatif. Kreatif itu nomor 1 Ya. gitu. Nah,
Dan harus beda, itu penting gitu. Jangan cuman bisa ngikutin tren doang ya, tapi you have to set up a trend gitu, harus bikin tren. Begitu si pemangku hajat seneng, dia bilang nih, oke Fen, langsung deh deal gitu. Apa namanya WO mu? Ketip. Jadi dari situ langsung nih namanya langsung gitu. Nah kalau saya kasih nama Fanny and Friends nanti dikiranya band-bandan. Ya betul. Apa nih gitu. Saya bilang oke, baik Pak, saya pulang dulu aja deh ke Surabaya, saya bilang gitu. Terus itu di Jawa Tengah ya itu? Di Solo, di ya? Jawa Tengah. Lalu kemudian saya dibantu sama suami saya, sama ada 2 rekan saya, namanya Dion dan David. Mereka bertiga ini suka banget sama basket. Nah pada saat itu Celtics, Boston Celtics, salah satu basket yang sangat-sangat kita sukai, dia underdog tapi dia kayak naik terus gitu. Jadi akhirnya mereka bilang sama saya, gimana kalau Celtic aja? Saya bilang Celtic gak kebule-bulean secara raine kene rai Jawa gitu. Tapi sebenarnya Mbak, sebelum kita bercerita tentang kenapa berdirinya Celtic itu atau inspirasi dari mana, Celtic sendiri itu apa artinya Mbak? Nah ini menarik. Orang pasti juga akan bertanya-tanya, posisi Celtic apa sih benar Mbak? Celtic itu memang kita terinspirasi yang pertama dari Boston Celtics, one of the famous basketball yang ya orang anak basket pasti tahu lah. Nah juga karena logonya itu adalah semanggi. Semanggi itu kan Surabaya. Gambarnya semanggi gitu. Saya juga nggak mungkin waktu itu mau semanggi kreatif kok. Gak mungkin ya gitu. Yaudahlah akhirnya kita bikin Celtic Kreatif. Kita pertama kali lahir itu namanya Celtic Kreatif. Celtic sendiri kita kalau panjangin jadinya exclusively romantic. Wih keren bro. Tepuk tangan dulu bro. Ini sebuah edukasi ya buat teman-teman yang ada di luar sana. Jadi Celtic itu bukan sekedar nama yang diambil dari perbasketan ya, tetapi ada makna. Ada maknanya gitu. Celtic apa tadi Mbak? Exclusively romantic. Exclusively romantic. Wes pasti romantis lah. Iya gitu. Oke bro, kayak iso ngomong bule bro ya. Ojo ngundang Celtic bro. Luar biasa. Nah, gitu inilah Mbak fungsinya Ngupas Manten Mbak. Jadi orang tahu dong Mbak. Enggak sekedar Celtic opo, tapi ini membangun sebuah inspirasi juga gitu ya. Wes pasti romantis pakai Celtic kan ngono toh Mbak. Iya. Keren. Lalu kita kasih nama Celtic Kreatif. Tahun 2009 kami memutuskan untuk pindah haluan ke traditional wedding karena 2009 ya. Kita memutuskan untuk ganti haluan menjadi traditional wedding karena kami waktu itu melihat bahwa chance atau kesempatan belum ada yang menggarap di industri wedding yang di tradisional gitu. Jadi kita yang mengawali. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah saya ikut seneng gitu. Sekarang banyak banget juga nama-nama baru yang bermunculan gitu. Dan itu tuh 2008-2009 deh, itu kayak setengah mati gitu. Kita bikin wedding organizer tradisional itu banyak yang menentang. Banyak sekali yang menentang gitu. Zaman segitu tidak seenak zaman sekarang gitu. Karena bagi para perias, kami dianggap justru kayak, hei ngapain sih? Kan kita udah biasanya ngurusin kita sendiri yang ngurus. Kenapa kok kalian ikut-ikut? Ya? Betul gitu. Padahal tujuan kami yang nomor satu adalah sebagai anak muda Indonesia, terutama di tanah Jawa, harus itu wajib sih meneruskan budaya di mana kita harus masuk gitu. Tapi waktu itu ditentang banget, kita dijahatin, dijulitin. Cuman saya kembali lagi ke bawah sebagai wong Jowo, saya tetap harus menghormati yang lebih tua. Saya tidak berhenti, saya terus sowan ke beliau-beliau para pria senior. Sampai akhirnya beliau-beliau ini mau menerima kita dan bahkan dengan tangan terbuka menerima kehadiran kita untuk membantu segala kelancaran dan sekaligus ikut meneruskan budaya tradisi wedding tradisional. Keren. Jadi dalam arti Mbak Fanny, nggak ujuk-ujuk bentuk sebuah bendera Celtic Indonesia itu langsung jedar jadi WO. Itu harus duduk dulu ke pria-pria legendaris gitu Mbak ya?
waktu itu memang kita karena sudah jalan sebagai wedding organizer sih, hanya saja ketika kita membelokkan diri ke traditional wedding itu saya pikir penting, artinya kita harus nyun sewu dulu gitu. Jadi itu saya sempet yang kayak keliling, sempet kayak ibu nyun sewu gitu, saya kepengen gini-gini. Tujuan kami bukan menggantikan para perias, bukan, justru kita ini yang membantu kelancaran dari pekerjaan beliau-beliau ini. Akhirnya beliau senang semuanya gitu, karena waktu zaman segitu tuh ada bahkan yang sampai kita lakukan penjemputan, kita anterin, barang-barangnya kita bawain, selesai acara kita bantu beresin, mereka semua seneng banget gitu akhirnya. Mantap, sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Keren banget. Ini sekilas ya, cuplikan dari perjalanan dari Kak Feni, yaitu Celtic Indonesia, WO bisa dibilang pioner ya, yang ada di Surabaya ini yang mengangkat tema tradisional. Mudah-mudahan bisa menjadi inspiratif juga buat teman-teman WO yang ada di sana. Nah, berbicara tentang masalah jasa ya Mbak ya, dari Celtic Indonesia ini, Iku emang fokus di dunia wedding Mbak, Celtic Indonesia, apa kayak ya acara birthday, ulang tahun atau corporate, itu bisa ditangani juga atau diservis juga dengan Celtic? Bisa banget. Mau acara apa saja ayo. Celtic ini kita sebenarnya ada, gampangannya ada 2 divisi ya. Yang pertama itu adalah wedding organizer, yang satunya adalah event organizer. Gitu. Kalau untuk yang saya bilangnya sosial event ya, termasuk wedding, ulang tahun, yang berhubungan dengan acara keluarga itu kita handle semua, bahkan kita pernah menghandle acara kematian. Wow, bro, acara kematian juga bisa, bro. Aduh, sunatan udah pernah gitu. Bahkan ini yang paling seru menurut saya adalah waktu itu acara kematian. Kaget gitu karena itu gimana ceritanya? Awalnya gimana? Beliau ini adalah langganan kita. Mulai dari anak pertama, kedua, ketiga itu pakai Celtic. Wedding. Sampai akhirnya beliau ada berita kedukaan, adiknya beliau satu-satunya itu meninggal dunia gitu. Lalu beliau nelpon, mungkin karena sudah nyaman dengan kami, telepon. Feni, aduh tolong bantu gitu. Oh siap, aku batin masih. Loh anaknya kan wis entek, mosok mantu maneh sapa iki sing mantu gitu. Siapa lagi nih gitu yang mau dikawinkan. Nah ternyata beliau bilang, aku tolong dibantu, ini adik saya, beliau single gitu kan, orang tua aku juga udah nggak ada, kita nggak punya keluarga lain, tolong dibantuin untuk mengarrange. Jadi kita arrange. Kalau untuk yang kebutuhan kita memang dibantu oleh masyarakat sekitar ya. Kalau itu kan ada hubungannya dengan bla 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 lah ya, kelurahan apa. Cuman yang paling kita bantu waktu itu adalah waktu acara doa-doa itu kan, tahlilan dan lain sebagainya. Jadi itu ternyata kebutuhannya sama loh Mas, ada terop, sound system, kue-kuenya, cateringnya, terus souvenirnya, tahlilan itu semua gitu. Cuman memang suasananya atau vibes-nya kita bikin suasana kedukaan. Kita punya ide waktu itu, kita pasang LED, terus kita putarkan foto-foto si beliau yang meninggal itu, terus kumpul sama keluarga sebenarnya. Jadi acaranya pun dapat, harunya dapat, terus kayak melepas dengan ikhlas pun dapat. Wah, sebentar lagi bro, ada yang lebih spesifik lagi, IU kematian bro ya, dari Celtic Indonesia nih bro ya, ditangani juga bro. Kapan bro? Bisa, silakan kalau mau daftar. Tanggal berapa bulan berapa bro? Mumpung ada diskon 50%. Tapi itu seru. Nah kalau untuk corporate, nama-nama besar kayak Sampurna, grupnya Pupuk Indonesia, dan kita Celtic ini Mas, harus bangga nih kita sebagai arek Surabaya. Celtic ini sudah melaksanakan berbagai macam event dari ujung Indonesia, ujung ke ujung Indonesia. Pematang Siantar daerah Sumatera, lalu kemudian kita juga pernah di Papua Barat, Ambon, kalau Bali, Jogja, Jakarta, Solo itu udah biasa lah ya. Makassar, Manado, Banjarmasin, Samarinda, dan banyak gitu. Jadi kita ini arek Surabaya gitu. Kita menyebut diri kita adalah jagoan Surabaya. Wih, mantap bro. Aplaus lagi bro. Mbak Feni, kita flashback ya tentang masalah apa ya, ini semua industri waktu itu memang benar-benar terdampak ya. Corona. Apa sih yang dilakukan Mbak waktu itu Mbak Celtic Indonesia? Bukan
ya industri pabrik apa sebenarnya, apalagi di event kita Mbak ya, kita hidup di event, sing ngumpul wong akeh, itu terdampak banget Mbak ya. Apa sih Mbak yang dilakukan oleh Celtic waktu itu Mbak? Oke. Mungkin ini bisa sebagai inspirasi juga ya teman-teman ya. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi satu, kalau saya tidak setuju dengan adanya maksudnya saya nggak senang dengan kata-kata rebahan, Ya. mager, khas gitu. Kamu nggak akan menghasilkan apapun. Saya nggak ngomongin cuman duit ya Mas Raka ya, tapi kayak otakmu nih jadi dedel gitu. Jadi apa sih nek wong Jawa ngomong iku yo apa sih Mas bilangnya, kayak udah buntu gitu. Yes, buntu. Nah akhirnya waktu itu kita, jangan ketawa ya, jadi kita bener-bener berusaha gimana caranya supaya kita tetap ada kegiatan, yaitu kita berjualan donat dan lumpia. Bro. Tepuk tangan dulu Celtic, dong. bro. Tepuk tangan dulu. Tepuk Celtic tangan. dodolan donat corona bro. Jangan kau sedih, donatnya saya nanti kapan-kapan saya bikinin, saya kirim ya. Yes. Donatnya kita satu hari bisa laku 1.000 butir. Wih mantap. Jual online waktu itu. Episode kedua bawa donat nanti ke Indonesia. boleh. Oke, jadi waktu itu jualan donat Mbak ya, Celtic Indonesia. Oke, kita lanjut lagi tentang masalah perdonatan Celtic Indonesia. Jadi waktu zaman corona itu, Celtic Indonesia banting setir dodolan donat. Ya, iya ceritanya Mbak itu Mbak. Kok bisa terinspirasi ke donat itu apa? Sebenarnya ya karena satu, jangan Rebahan aja. rebahan aja. Dan pada saat itu suami saya punya namanya Pawon Berendam Cabe, punya depot lah, warung lah dah gampangnya. Di daerah Ngagel. Nah terus waktu itu karena juga pada saat corona sepi banget, kasihan ya guys. Semua Akhirnya guys, betul. saya manfaatkan dapurnya, gitu aja sih, as simple as that. Oke. Saya gampang Berarti opo. kerjasama dengan suami waktu itu. Dia sebenarnya tidak membantu apa-apa. Iya sih. Sebenarnya ya saya cuma manfaatin area tempat yang untuk produksi Tempat yang sudah aja. produksi. Seru karena Alhamdulillah. banyak ternyata banyak banget sampai jadi hampersnya Lebaran waktu itu orang-orang Keren, pesennya betul. gitu. Karena waktu itu 2 tahun dong, bukan 1 tahun ya. Jadi mengalami lebaran kue donatnya Celtic ini luar biasa. Luar biasa sih. Ya. Tapi nggak sampai 2 tahun sih Mas. Paling cuman soalnya saya nggak terlalu telaten ya, karena menurut saya orang yang berjualan retail juga adalah orang yang sangat luar biasa sih. Karena kan kalau kita ngambil untungnya itu memang tidak sebesar ketika kita misalnya event gitu. Tapi kan emang Setuju. event kan tidak tiap hari ya, Betul. gitu aja sih. Jadi, Gitu aja sih Mas. Alhamdulillah buka A ya, tutup Z ya. Jadi nggak sampai 2 tahun bro donatnya bro. Tapi masih lah, mungkin kalau vendor-vendor wedding yang ada di sana ya butuh donat Celtic ya, order 1.000-2.000 siap nggak ya? Siap, harus siap lah. Oke, keren. Yes, kembali lagi tentang masalah WO, Wedding Organizer Mbak ya. Dari Celtic Indonesia itu ya bukan hal asing lagi atau bukan rahasia lagi Mbak ya. Segmentasinya luar biasa gitu ya. Bisa dibilang wah kalangan menengah ke atas. Semuanya ini Celtic Indonesia luar biasa. Semua diservis gitu Mbak. Nah, ketika ada calon manten bener-bener mengidamkan Celtic Indonesia ini gitu Mbak. Aku pengen banget pakai Celtic. Tetapi Mbak, ya mohon maaf tentang masalah budget ataupun harga di situ. Apakah bisa dimusyawarahkan Mbak dari Celtic Indonesia ini? Nah, itu penting Mbak. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Yes. Karena kami seringkali di black campaign, Ya. Celtic mahal gitu. Padahal sebenarnya Onorego Onorupo itu memang benar adanya. Setuju, Gitu. oke. Ini adalah testimoni dari beberapa klien ya gitu. Memang sebenarnya gini, tips saya buat para calon pengantin. Jangan pernah ragu untuk bertanya karena informasi itu banyak. Bertanyanya mendingan langsung kepada vendor tersebut. Oke. Kalau cuma denger A, B, C, D, E akhirnya nyesel sendiri gitu. Iya, Karena benar, seharusnya akurat itu, Mbak, ya. betul. Seharusnya kalau acara pernikahan itu jangan sampai ada rasa, kalau wong Jawa bilang ojo nganti gelo. Oke. Gitu. Jadi
Makanya itu seringkali banyak klien yang akhirnya begitu mendapatkan proposal penawaran dari kami, mereka pada heran, hah? Nggak semahal yang dikira orang ya gitu. Ternyata dapat ini pekerjaannya sangat detail, sangat rapi, dan that's why kita bilangnya Celtic ini reasonable price. Kita harganya sangat-sangat reasonable gitu. Siap. Sama yang paling penting juga kita ini ada beberapa servis kok. Jangan khawatir untuk teman-teman calon pengantin ataupun teman-teman vendor yang pengen ngajak kami kerjasama. Jadi kita tuh ada beberapa servis Mas, memang karena tergantung kebutuhan. Jadi ada tiga, ya? ada package untuk wedding organizer-nya, untuk jasanya kami. Betul. Kita ada 3 Mas. Yang pertama itu adalah kita bilangnya servisnya ini untuk yang ekspres, yang dia kalau biasanya teman-teman bilang adalah WO hari H. Oke, dadakan. Ya, ada itu, bisa dibilang gitu. Tapi sekali lagi karena ini Celtic, kita tidak mungkin mengerjakannya juga asal-asalan gitu. Kita memang ada keterbatasan waktu pertemuan saja, tapi untuk eksekusinya tetap sedetail Celtic. Ini yang bisa harganya sangat terjangkau Bapak Ibu. Wah, info penting ini. Oke. Lalu kemudian ada lagi yang cuman ini memang istilahnya kalau saya laku di tanggal yang sama itu berarti nggak saya tidak bisa nemenin si pengantin ini kalau yang di XP ini. Yang kedua ada namanya intermediate ini untuk yang istilahnya ini yang paling laris nih, yang intermediate ini Mas. Ini adalah yang katakanlah yang menengah lah gitu harganya gitu. Tapi servisnya jauh lebih detail daripada yang XP tadi ya, yang Express tadi ya. Kalau ini ditemenin kemana-mana. Kita jadi konsultan, kita jadi bantu juga di budgeting, bantu nemenin milih vendor dan lain sebagainya, sampai kita bikin konsepnya. Dan bahkan kadang-kadang kita juga memberikan bantuan kalau yang banyak kadang-kadang manten kan nggak tahu apa yang dia mau, kita bantu bikinin mood board. Sedetail itu, sedetail itu. Itu yang paket A? Itu yang belum, kita belum kan ya, KA, ini yang intermediate, yang tengah ya? Lalu kita punya lagi satu service namanya priority. Nah, prioritas ini ya Mas. Nah, yang prioritas ini memang cocoknya digunakan oleh, biasanya kan alhamdulillah nih Mas, banyak banget pejabat negara, profesi, pengusaha yang memang beliau ini istilahnya membutuhkan yang lebih kayak prioritas ya. Ya, yang prioritas. Yang istilahnya kita tidak boleh ngomong enggak. Semuanya harus iya. Nah, itu biasanya saya handle sendiri. Celtic kan punya tim. Kita ada project manager, ada project officer, ya, dan anak-anak kantor, accounting, admin dan lain-lain. Nah itu, tapi kalau khusus yang prioritas itu harus saya sendiri gitu, yang megang gitu, karena ini berhubungan dengan VIP, beliau ini VIP, tamunya juga pasti VIP. Bahkan VVIP gitu. Jadi ini perlu penanganan khusus. Ini benar-benar itu pasti gitu. Sebenarnya saya yang di intermediate juga sering banget saya turun langsung kok gitu. Bahkan yang di express juga kalau misalnya saya memang tanggal itu saya nggak ada kegiatan, saya tidak membeda-bedakan klien sih, saya tetap ada saya gitu. Nah, yang prioritas ini juga cocok banget dipakai untuk yang skala tamunya gede. Contoh kita kapan hari di Binuang di Kalimantan itu tamunya 10.000. Wih, luar biasa. Wah, itu juga pengantinnya udah yang iki sopo, wis sampai lemes gitu ya. Mana gedungnya, Mbak? Nah, di sana tidak ada gedung yang kayak ballroom apa gitu, nggak ada ya. Jadi kita menciptakan atau bikin gedung pakai tenda roder. Dengan AC yang begitu banyak. Agak sini Pak, biar dilihat genset. Cantik gitu loh. Nah, lebih silih. Seri-seri kebiasaan kesana ya. Apa? Nah itu tuh 10.000 orang beneran tamunya gitu. Jadi kita harus membuat tenda. Kita bawa semuanya dari Surabaya vendornya. Pakai kontainer, kapal. Pindahan Pak ya. Itu bener-bener sebulan sebelumnya kita udah berangkat gitu. Karena acaranya juga 4 hari 4 malam sih. Ada acaranya, ada dangdutan untuk menghibur masyarakat.
Terus ada bintang tamu yang waktu itu jazz kalau nggak salah ya, bersamamu kita itu tuh. Terus dan yang lain-lain gitu, ada diva, ada gitu-gitulah. Itu baru, itu memang membutuhkan yang benar-benar detail. Keren. Itu. Kalau menurut Kak Feni sendiri ya, pengalaman yang benar-benar mengesankan ya di dunia wedding organizer ya, ketika dapat calon manten kan ada situ Mbak ya beberapa cerita juga yang memberikan sebuah inspirasi juga. Pernah nggak punya pengalaman itu yang benar-benar istilahnya wis kebawa mimpi ngono ya? Wah aku senang banget, apa mana Mbak, harganya yang benar-benar fantastis gitu ya, misalkan untungi batini kan. Pernah nggak Mbak istilahnya ya, bukan uang aja sih, tetapi orang itu benar-benar baik banget, welcome, terus kerjasama yang enak. Siapa Mbak itu Mbak? Gubernur Jawa Timur? Satu sih yang harus dicamkan dan diperhatikan bahwa pekerjaan kita sebagai wedding organizer ini adalah pekerjaan pakai hati ya, Mas Raka mungkin juga udah bisa tahu ya gitu. Jadi yang pertama saran saya kepada teman-teman sekalian, jangan badi nese gitu. Jangan, ada sih teman-teman yang memang main margin duluan gitu. Tapi kalau kita memang pertama saya ngelihat tantangannya dulu. Betul, salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah waktu mantu waktu itu. Itu memang sangat-sangat membanggakan, dan ketika bertemu dengan beliau pun itu ternyata beliau memang sekarismatik itu. Dan presentasi, saya sendiri yang presentasi di depan beliau di rumahnya waktu itu, diundang di rumahnya. Sebelum cerita tentang masalah itu Mbak ya, kita akan kupas lagi lebih detail lagi Mbak ya, karena masih ada iklan yang mau lewat. Ojo nadi-nadi, tetap di podcast Ngupas Manten. Kita lanjut lagi yuk setelah yang satu ini. Oke, Kak Feni, kita lanjut tentang masalah job yang benar-benar fantastis waktu itu ya, Bu Khofifah atau Ibu Gubernur. Itu awal mulanya kalau boleh diceritakan Mbak, dari asisten atau ajudan dari Bu Khofifah sendiri kah? Atau bagaimana Mbak? Kok tiba-tiba Celtic Indonesia nih harus kita pakai? Iya, Mbak. Dari ajudan beliau sih. Dari ajudan beliau yang mengontak Pak Sony waktu itu. Siap. Lalu kemudian dari situ kita diajak ketemuan, kami presentasi, langsung klik, langsung suka, dan ketemu sama putri beliau, Mbak Ima. Beliau juga langsung kayak seneng gitu, langsung kayak oh nanti aku mau gini gitu. Dan tamunya itu jumlahnya adalah 15.000 orang. Bro, Nobel Surabaya WO kemarin tamunya berapa? 1.500 bro ya? Itu sudah fantastis. Ini 15.000. Amin mudah-mudahan. Itu ceritanya begini, karena beliau ini orangnya sangat baik banget ya. Jadi yang 10.000 pertama itu kan sesinya ada 2, pagi sama malam. Yang 10.000 itu sesi pertama itu memang untuk istilahnya terbuka untuk orang-orang umum. Beliau beliau ini kan banyak juga majelisnya dan lain-lain yang begitu mencintai beliau. Komunitasnya banyak Mbak ya. Dan pesannya beliau waktu itu, jangan sampai mereka tidak nyaman. Makanan jangan sampai habis. Mulai dari mereka datang tuh sudah banyak kue-kue. Jadi ngantri itu sudah banyak kue-kue, minuman gitu sepanjang. Bayangin itu Grand City. Siap. Yang bawah itu yang biasa buat exhibition, bukan yang buat pameran. Di pameran ya. Yang itu gede banget itu kan. Betul. Itu cuman kita pakai buat antrian doang. Gila. Yang lantai bawah itu antrian doang. Baru kita bikin acaranya di convention. Di atas. Convention yang muat sampai 5.000, 6.000 dia muatnya. Yang kalau yang exhibition kan bisa 10.000 orang. Itu tuh kita pakai cuman buat antrian saja. Gitu. Naik baru ke tempat acaranya. Tuh, terus malamnya baru untuk yang VIP dan VVIP termasuk RI1. Itu yang malam gitu. Jadi apakah pernah dipisui pas pampres? Iya, saya bangga pernah dipisui pas pampres. Dan itu harus tangguh ya. Harus tangguh. Apapun warnanya, harus kita hadapin. Harus tangguh, tapi iya ceritanya. Seneng banget sampai dipisui Bang. Itu biasa gitu. Menurut saya itu biasa karena memang
tugasnya pas pampres ini berat banget bro, tugasnya yang kayak dia harus safety itu nomor 1 dan lain sebagainya gitu. Jadi pada saat itu pasti refleks lah gitu. Jadi menurut saya ya tidak ada masalah, karena setelah itu ketika ada RI1, RI2 datang ke Surabaya, kebetulan pas eventnya kita jadi enak tektokannya karena udah tahu gitu. Udah tahu gini akhirnya nyambung gitu. Dan itu menurut saya sangat membanggakan gitu, kayak di situ tuh rasanya tuh ketemu sama orang-orang top yang biasanya cuman kita lihat di TV guys. Itu bener-bener kayak jaraknya cuman setengah meter dari kita tuh kayak mimpi ya. Wow gitu. Keren. Itu seru sih. Terus juga Pak Andika Perkasa itu juga kliennya kami. Ternyata kehidupan beliau sehari-harinya yang kelihatan sangar dan galak itu, beliau adalah seorang ayah yang sangat luar biasa sih. Keren banget. He's a family man yang sangat keren lah gitu. Terus ya gitu-gitulah Mas. Kalau masalah kualitas ya dari jasa atau servis di Celtic WO ini nggak usah diragukan lagi gitu. Tetapi di sini banyak sekali ilmu yang harus kita tebarkan ya kepada calon manten yang ada di luar sana, Mbak. Banyak sekali vendor-vendor mengeluh ya, ataupun calon manten sama karena kena imbas juga. Pernah kejadian di Surabaya Mbak waktu itu Mbak ya, ketika calon manten itu pilih salah satu vendor ya, nah ternyata di situ tidak amanah Mbak, alias dibujuki Mbak ya, udah DP 50 juta WO ini Mbak ya, WO gitu. Ternyata dia lari. Nah ini bagaimana cara menyikapi Mbak seorang WO untuk sebuah edukasi juga nih buat calon manten yang di luar sana Mbak. Tip-tipsnya. Pas saya lagi talk show di sebuah radio sangat ternama di Surabaya. Suara Surabaya ya? Boleh disebutkan ya? Yes. Ini waktu itu Raka juga lagi dengerin dan komen gitu. Waktu talk show di Suara Surabaya, kok pas kebetulan ada penelpon pendengar yang masuk dan beliau adalah korban. Langsung gitu Mbak ya? Itu adalah korban. Saya tanya waktu itu dealnya di mana? Ternyata dealnya di pameran. Gitu. Jadi sekaligus ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman penyelenggara pameran termasuk Mas Raka untuk mengkurasi. Betul. Ini penting sih. Dikurasi ini siapa sih pesertanya, ini siapa sih? Nggak asal kita ya, namanya orang pengen jualan tenan gitu ya untuk sewa tempat, tapi menurut saya penting itu filternya dari awal itu udah dikurasi dulu kalau melalui pameran ya gitu. Dan padahal waktu itu pamerannya adalah pameran yang cukup ternama juga sih. Nah, sedih saya sebenarnya dengar cerita ini karena buat saya yang Celtic ini sudah 18-19 tahun berjalan. Kalau saya sendiri Mas, saya dari tahun 94-95 Mas udah kerja kayak begini Mas gitu. Kenapa sekarang gampang dan banyak banget yang tertipu? Itu karena memang terlalu mudah percaya ke yang namanya package atau paketan yang terlihat lengkap. Ini tips dari buat paketnya yang menarik ini harus hati-hati juga ya Mbak. Tips buat para calon manten. Biasanya kan akan ditawarin paketan tuh gitu. Ada paketan A, B, C, D. Ditanya tuh detail satu persatu gitu untuk calon pengantin. Ini venue-nya di mana? Vendornya pakai siapa? Alamat di mana? Vendornya siapa? Kan sekarang gampang bisa ngelihat di Instagram dan lain sebagainya kayak gitu. Sehingga di cross check dulu, tanya ke vendornya yang misalnya di sini MC-nya Mas Raka gitu. Tanya dulu Mas Raka apa bener ada kerjasama dengan ini? Gitu. Menurut saya sih begitu ya. Di apa-apain sebagai customer kita harus jauh lebih pinter. Ya, gitu. Karena ya customer ya raja, bebas dong. Harus lebih pintar dan jangan hanya tergiur karena bonus-bonus yang ada di pameran. Ini yang bikin menarik juga karena sih ya memang sih ketika pameran berlomba-lomba untuk teman-teman vendor memberikan bonus. Itu betul gitu. Tapi sekali lagi dilihat dulu detailsnya. Misal kata nih foto video 5 juta misalnya gitu. Hah? Mana ada gitu, kalau menurut saya mana ada nih foto video 5 juta misalnya kayak gitu. Itu harus dilihat details. Mungkin fotografernya berapa, videografernya berapa, hasil akhirnya apa gitu. Jadi nggak cuma serta-merta
dilihat Oke, dari intinya nilainya. harus di cross check dulu Mbak Harus ya, di cross check secara detail dulu ke vendornya. Oke, itu gitu. tips ya teman-teman calon Tips manten gitu. ya. Selain itu Mbak, apalagi Mbak yang harus disampaikan Mbak tipsnya Mbak? Ini sangat penting sekali. Yes, apa itu? Jadi teman-teman semua calon manten, kalau memilih wedding organizer, pastikan yang klik di hati. Caranya adalah harus melakukan pertemuan dan tatap muka baik secara langsung maupun online. Dari situ tuh akan ketahuan. Ya nggak sih Mas? Oke. Orang yang sincere atau yang tulus atau yang bakal cocok komunikasinya yang mana, satu. Yang kedua yang paling penting adalah ketika berbelanja, istilahnya memilih-milih vendor dan lain sebagainya, lakukan secara detail. Contoh Mas, membandingkan harga yang satu Rp10, satu Rp15. Ya. Kelihatannya lebih murah yang mana? Yang Oke, Rp10 yang 10 kan? dong. Oke. Padahal yang Rp10 ini ternyata dapatnya dikit. Yang Rp15 ini dapatnya lebih banyak. lengkap. Saya ngomongin details ya. Ya. Lagi-lagi misal kata saya ngomongin catering deh. Rp10 ini ternyata menunya cuma 4. Yang Rp15 ini jenis menunya ada 10. Ayo lebih murah mana akhirnya? Yes, Ah, sepakat. kayak gitu-gitu. Itu Jadi harus lebih detail ya. Harus lebih detail gitu. Apalagi Nyon Sewu kalau memang nanti pangsa pasarnya yang menengah ke atas. Itu kita tidak bisa ngasih barang sembarangan karena mereka details banget dan sudah pasti mereka istilahnya tidak mau pakai barang bekas dalam tanda kutip ya. Kita harus lebih kreatif, harus lebih explore gitu. Itu Wow, sih. ilmu, edukasi Penting ya. sih, Jadi gitu. ini penting sekali buat calon manten, sudah disampaikan oleh Mbak Feni dari Celtic Indonesia. Jadi boleh ya teman-teman pilih ya untuk masalah harga. Oh aku pengen ini, tapi tetap harus di cross check secara langsung ke bawah ya. Nah kalau teman-teman mau pergi ke pameran, nah mumpung juragan pameran Mbak ya, tak izin. Nah, jadi teman-teman boleh, silakan. Teman-teman boleh langsung datang ke pameran atau ke Serba-Serbi Manten Expo. Kami hadir di 3 kota. Yang pertama itu tanggal 30 Mei sampai 2 Juni ada di Cito, Mbak. Siap. Kemudian kita ke Malang ke MOG tanggal 24 sampai tanggal 4 sampai 9 Juni itu di MOG Malang. Dan geser lagi ke Sidoarjo di Lipo. Itu Juli tanggal 25 ya. 25 sampai 28. Ini dicatat ya, teman-teman ya. Tapi ingat apa yang disampaikan Mbak Feni itu penting sekali. Medsos udah oke sih, tinggal klik, oh udah dapat Mbak. Tetapi butuh dong namanya door to door, bener ya. Tatap mata, muka ya. udah tatap muka langsung. Silakan teman-teman ya, hadir langsung ke Serba-Serbi Manten Expo pameran wedding by Nobel Entertainment. Tepuk tangan bro. Nanti Menang, saya mampir. Dan ada informasi bocoran, insya Allah dulu bro, gak apa-apa, impian ya. Celtic Indonesia akan hadir di Serba-Serbi Manten Expo. Amin. Mimpi Raga, alhamdulillah. Amin. Oke, ada beberapa menit lagi bro ya, Mbak. Tadi sudah kita berbagi tip bersama teman-teman calon manten langsung istilahnya bersama calon manten. Jadi kalau misalkan mau cari vendor wedding, cari WO itu benar-benar harus detail ya. Cross check langsung, ojo pengaruh ambek regone karena ono rego ono rupo. Itu penting dari Mbak Feni. Sekarang yang terakhir Mbak Feni. Boleh. Semua rekan-rekan pengusaha wedding Mbak, siapa sih yang tidak mengidolakan Celtic Indonesia? Amin. Raka yang pertama Mbak, angkat tangan. Matur nuwun sangat. Gimana sih Mbak cara dan juga tipsnya untuk menjadi seorang pengusaha wedding organizer ya, terus meroket dan terus bisa eksis dan bisa menjaga kualitas servis yang luar biasa. Ini rungokno bareng-bareng teman-teman ya. Ayo ngaji bareng Raka. Iya, belajar workshop iki langsung gitu. Kultum ya. Kultum. Piye Mbak caranya Mbak? Berat sekali Mas Raka. Teman-teman rungokno bareng-bareng ya. Oke. Nomor 1 kalau menurut saya yang paling penting itu adalah attitude. Wow, attitude lagi bro, siap. Ini kita tuh harus punya attitude. Kita harus punya sikap yang baik. Sikap ini tidak cuman kepada klien selaku customer, tapi kepada sesama vendor. Oke. Istilahnya Rekanan, rekanan, kita juga harus seduluran. Jangan sampai mematikan teman lah, gitu. Oke. Jangan sampai matiin, nutup rezeki dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita bertahan, gitu ya. Siap. Lalu kemudian yang paling penting berikutnya selain attitude itu adalah komitmen. Oke, attitude, komitmen. Komitmen ini penting Mas. Komitmen ini adalah ya gampangannya gini. Jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8.
Yes. Ojo, ya misalnya janjian, ya habis maghrib deh. Habis maghrib jam 09.00 bengi ya, habis maghrib gitu loh. Bisa baru datang Mbak ya? Iya. Wah, ini bro. Itu Oh, sih. ini Zidan ini. Zidan. Aduh. Janjian jam 6, datang jam 9. Aduh, wahai Aduh. anak-anak muda. Wahai anak Karena muda, oke. itu penting sih. Waktu ini tidak bisa diulang gitu ya. Jadi ayo janganlah gitu. Maksudnya komitmen ini penting banget Penting gitu. banget, ya. Sama komitmen di kamu nih main di mana nih? Yaudah kamu main aja di situ, nggak usah kayak semua pengen kamu ambil gitu. Oke. Saya kan sudah mainnya di pasar sini, ya udah saya di pasar sini gitu. Nah terus lalu yang kemudian konsisten, Oke. konsistensi ini Attitude, penting. Komitmen, konsisten. Konsistensi ini penting gitu. Kayak saya juga Yes. Mas Raka ini ya, Betul, Mbak. gila. Tadi cerita ngupas manten ini baru 25 hari, berapa? Sebulanan ya? Ya kalau lebih sebulan ya. Sebulanan. Puasa dapat 3 hari Mbak. Sebulanan tapi udah Ya. berapa banyak Episode 125. 125 Mbak. Tepuk tangan dong. Wah. Padahal mau ngomong aku 130-an cene kok. Tapi Ya. itu emang penting sih. Konsisten itu lakukan terus, kamu gagal bangkit lagi, lakukan terus, bangun lagi, lebih gede lagi. Dan Celtic ini punya satu jargon Ya. dari dulu sampai sekarang, yaitu IGIK. IGIK. Oke, Kalau perlu Mas, Mbak. ditambahin C belakangnya. Oke, IGI kaca. IGI, jadi gini, tak kasih tahu ya. Oke. IGIKIC. Iso gak iso kudu iso. Jo. Surabaya gitu. Keren. Ini sering Iso banget. gak iso, Kudu iso, Cuk. kudu iso, Cuk. Nah, Oke. itu kenapa kita punya jargon itu, karena kita sering banget klien-klien yang dadakan, klien-klien yang tiba-tiba, kalau para pejabat itu kita tiba-tiba pada saat itu dikirimin tiket suruh berangkat ke tempat beliau Jakarta mana-mana, ya berangkat. Keren. Misalnya kayak gitulah. Harus bisa, Mbak. Harus bisa. Sebagai seorang entrepreneur atau jasa WO. Harus bisa. Wow, luar biasa. Nggak boleh malas itu. Yes. Tidak boleh malas. Iso gak iso, Kudu iso, Cuk. Mbak Feni, terima kasih banyak Mbak Feni Terima kasih atas banyak. waktunya. Subhanallah, Senang luar banget. biasa. Serius dari dalam, dari lubuk hati yang terdalam, C, mengucapkan matur sekelangkong Mbak Feni ya atas kehadirannya di podcast Ngupas Manten. Sukses Matur selalu. sekelangkong. Sukses selalu. Sukses. Cino sampai Cino Madura, bro. Suwun. Matur nuwun Sukses sangat. selalu, sehat selalu. Terima Mudah-mudahan kasih. bisa ketemu lagi di episode berikutnya, Sampai ya. jumpa. Dah, thank you.